Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh hadir dengan penuh sukacita, kita boleh menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Biarlah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kita boleh selalu berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena hingga pada saat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh hadir, beribadah, memuji dan menaikkan nama Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kembali pada pagi hari ini kami boleh hadir, beribadah, memuji dan menaikkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga pagi hari ini ya Tuhan kami boleh datang beribadah, memuji dan menaikkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau pimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Kau sertai mereka ya Bapa, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Jikalau ada saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang lagi ada masalah Tuhan berikan jalan keluar, sehingga di waktu-waktu yang akan datang boleh beribadah, berkumpul bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pagi hari ini. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku,
genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan, katakan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Katakanlah Yesuslah Tuhan, Yesuslah Amin. yang layak ditinggikan, Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan, katakan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan segala kerendahan hati kita. tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
besar Engkau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang Maha Kuasa, katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih tinggi lagi katakan layaklah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sekali lagi, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir pada saat ini, bagi jemaat yang mengikuti secara streaming, kami bersatu hati memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Biarlah pada saat pagi hari ini dengan penuh sukacita kita bersatu hati memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin, haleluya. Saatnya Tuhan, kami mau memuji meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan, bersama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya.
saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Pujian dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Amin, haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan. Haleluya, katakan kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji dan memberikan nama Tuhan? Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita lebih seru lagi memuji dan memberikan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami
Bersama-sama katakan haleluya. Curah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari, mari jemaat pujikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan semua bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, jikalau pada bulan ini kita memperingati hari kemerdekaan negara kita, begitu juga kita, biarlah kita sesama tubuh gereja, kita boleh selalu bergandengan tangan, menopang satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian daripada firman Tuhan, dan persembahan pertama bisa dijalankan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila pada saat ini ya Tuhan, kami boleh tetap bergandengan tangan, bersatu hati, untuk saling menguatkan, untuk saling menopang, karena kami adalah satu tubuh di dalam Engkau ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala perpecahan, dari segala iri hati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang berkarya atas kami ya Tuhan. Jikalau pada saat ini ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai ya Tuhan, Kau tambah-tambah hikmat marifat daripada-Mu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam hati yang kami yang paling baik, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pada saat ini.
Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, persilakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom. Ada sukacita. Tadi pujian dari awal sampai akhir bertemakan tentang unity, kesatuan. Kesatuan itu diusahakan. Kesatuan itu adalah sebuah keputusan. Untuk kita bersatu, berarti harus ada yang kita lepaskan. Kalau kita mau jadi satu, ternyata sulit juga untuk mau menyatukan satu visi, satu tujuan. Dan saya percaya kekuatan bersama itu sungguh sangat besar. Kekuatan bersama itu sungguh sangat besar, saudara. Jadi betapa pentingnya di hari-hari ini untuk kita bersatu. Saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang menjadi persoalan sekarang, apakah kita sudah memahami tujuan Tuhan atas hidup kita? Saya harap saudara tidak terganggu dengan keadaan di luar. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saya percaya apa yang menjadi tujuan Tuhan atas setiap hidup kita, itu yang terpenting. Karena bukan satu kebetulan saudara dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Allah juga gak iseng menghadirkan saudara di tengah-tengah dunia ini. Tentu memiliki tujuan. Ada tujuan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Tujuan kita adalah mencari apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Simon Petrus, kalau seandainya dia tahu ikut Yesus itu di salib terbalik, kalau dia sudah tahu bahwa dia akan mati, dia mungkin mikir 2 kali. Tetapi ya itu kembali lagi proses. Stefanus untuk menemukan tujuan Tuhan atas hidupnya. Kematian daripada Stefanus menghasilkan Rasul Paulus yang menjadi penginjil begitu hebat, begitu luar biasa. Dan memang tujuan Tuhan atas hidup kita bukanlah kaya, bukanlah bahagia, bukan. Yang menjadi tujuan kita ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu bagaimana kita menemukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Mereka yang mati di dalam Tuhan, yang memenuhi tujuan Tuhan atas hidup mereka, mereka percaya bahwa di balik daripada kehidupan ini ada surga, kemuliaan Tuhan yang begitu indah. Pada saat ini saudara, untuk kita bisa berdampak bagi dunia, Gereja GPDI Ebenezer, tema yang saya mau bagikan pada saat ini berbicara tentang kesatuan, unity. Tadi ada sepenggal kalimat, mulai dari
diri kami dahulu. Katakan bersama, mulai dari diri kami dahulu. Mulai dari diri kami dahulu. Jadi gak usah dari orang lain dulu, saudara. Mulai dari diri kami dahulu. Ketika hidup kita mengalami satu transformasi, perubahan, diubahkan oleh Tuhan. Tentu saudara pernah mengingat apa yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Bagaimana ketika Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah dan di depan pintu masuk bait Allah ada orang yang sudah lumpuh. Dan orang lumpuh ini menatap wajah Petrus dan Yohanes dengan harapan Petrus dan Yohanes memberikan uang atau sesuatu yang bisa meringankan bebannya. Ternyata tidak. Petrus dan Yohanes hanya menatap si lumpuh ini dan berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku kuberikan kepadamu. Yesus. Nama Yesus. Transformasi yang terjadi atau perubahan yang terjadi yang dialami oleh Petrus begitu luar biasa. Tadinya dia menyangkal, aku tidak kenal, itu sakit saudara, dikhianati itu sungguh sangat sakit. Tapi ketika dia mengalami perubahan, menemukan tujuan Tuhan atas hidupnya, dia rela mati, kepala di bawah, kaki di atas. Demi Tuhan yang dia layani. Nah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, nama Yesus adalah nama di atas segala nama, di mana tidak semua orang menerimanya. Yesus datang menawarkan keselamatan, tetapi banyak yang menolak dan tidak percaya. Tadi saudara datang ke tempat ini, ada dua alternatif. Saudara mau masuk jalan dari depan sana atau dari SD Caritas. Ada banyak jalan menuju Roma. Tetapi sekali lagi jalan keselamatan cuma satu. Yaitu di dalam Yesus. Gak ada pilihan lain. Yesus. Gak ada pilihan lain. Gak ada alternatif lain. Pilihannya cuma satu. Hanya nama Yesus. Titik. Gak ada pilihan lain saudara. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, biarlah apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi gerejanya secara universal dan miniatur yang paling kecil, yaitu keluarga. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Tak lain dan tak bukan adalah untuk mentransformasi, membawa perubahan. Ketika karakter hidup setiap anak-anak Tuhan, mereka menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidupnya, saya yakin dan percaya nama Tuhan akan ditinggikan. Amin. Amin saudara. Bersatu, kekuatan bersama itu luar biasa. Kalau saudara menyadari bahwa kita ini adalah tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, pasti kita juga akan ikut merasakan sakit saudara. Ada banyak anggota tetapi beda-beda fungsi.
Nah, pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang persatuan, unity. Unity, kesatuan. Coba kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-11. Kejadian 11 ayat yang ke-4 dan ke-6. Ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Di sini poin penting saudara bagi kita jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Kekuatan bersama. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Betapa luar biasanya spirit atau semangat dari persatuan ini saudara. Tetapi gak heran, terkadang sebuah usaha menjadi sia-sia tatkala endingnya tidak sesuai dengan visi yang Tuhan beri. Ternyata di tengah-tengah pendirian Menara Babel ini terselip sebuah motivasi yang keliru. Dan motivasi itu dikatakan apa saudara di ayatnya yang keempat? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Terselip satu motivasi yang salah. Terselip satu motivasi yang salah. Yang merusakkan segalanya, yaitu mencari nama. Mencari nama adalah sebuah pengakuan, sebuah kesombongan. Tatkala hal ini tetap dipelihara di dalam satu komunitas, sangat berbahaya, saudara. Kalau ingin mencari nama, motivasi ingin mencari nama, ingin mencari sebuah pengakuan, ada di dalam sebuah komunitas untuk mencapai satu tujuan, saudara, Allah tidak berkenan. Oleh karena itu kenapa Allah memecah atau mengacau balaukan bahasa mereka. Tetapi kita melihat di sini, mulai dari saat ini apapun yang menjadi perencanaan, tidak ada yang tidak terlaksana. Itu kekuatan bersama, saudara. Kekuatan bersama. Kisah para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42. Coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42 sampai dengan 47. Saya akan membacakannya dari mulai ayat 41 saja ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran, perhatikan garis bawahi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berarti ada pemimpin di situ. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mengadakan banyak mujizat dan tanda. Luar biasa jemaat mula-mula ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Bayangkan saudara, tiap-tiap hari dalam bait Allah. Luar biasa. Kita 1 bulan 4 kali itu pun aja banyak absennya saudara. Mungkin. Ini tiap-tiap hari saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Disukai semua orang, bukan hanya rasul-rasul Petrus dan Yohanes saja yang disukai. Tetapi semua pengikut Kristus. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapa yang menambahkan jumlah jemaat? Siapa yang menambahkan jumlah jemaat? Saya mau tanya, siapa yang menambahkan jumlah jemaat? Tuhan. Pelipat gandaan jiwa-jiwa akan terjadi ketika jemaat Tuhan sehati, sepikir, memiliki keterbebanan yang sama, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini bersama-sama bersatu hati kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan menambah-nambahkan. Saya percaya saudara, kalau jemaat Tuhan bersatu, memiliki keterbebanan yang sama, kita bukan berdoa untuk gereja supaya terisi jiwa-jiwa, enggak. Kalau dijumpai kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan pasti akan tambah-tambahkan jumlah bilangan di tempat ini. Amin. Lu amin kok pesimis ngene rek. Amin. Jadi jiwa itu akan Tuhan tambahkan dengan sendirinya, saudara. Asal langkah-langkah yang di atas itu, bagaimana kehidupan pola hidup jemaat mula-mula itu. Mereka merasa saling memiliki. Mereka merasa saling peduli. Apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Bisa enggak? Ya saudara terjemahkan sendiri-sendirilah. Ini maksudnya ya apa om? Menjadi milik mereka, milik bersama. Artinya apa? Saling berbagi. Ono berkat, gak dinikmati dewe.
Ini kehidupan jemaat. Tetapi yang mau menjadi perhatian saya pada pagi hari ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sungguh luar biasa jemaat Tuhan saat itu. Mereka duduk dengan diam mendengarkan apa yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes. Begitu mereka bertekun, sehati memperhatikan apa yang disampaikan, firman Tuhan yang diberitakan, pengajaran rasul-rasul, mereka memperhatikan dengan seksama. Saya terlalu yakin saudara, kalau kita jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, keluarga besar, kita bersatu memiliki satu kerinduan yang sama, satu tujuan yang sama. Sesuai dengan visi yang Tuhan sudah percayakan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Menjadi gereja yang dewasa. Dewasa di dalam berelasi. Dewasa di dalam berkarya. Saudara, semakin kita memiliki rasa yang sama, sebuah kekuatan yang luar biasa saudara. Kalau jemaat Tuhan GPDI Ebenezer itu bersatu, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, maka saya percaya saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Itu yang firman Tuhan katakan. Terombang-ambing dengan berbagai angin pengajaran. Kalau saudara bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, saudara memperhatikan benar-benar apa yang firman Tuhan katakan dan saudara hidupi firman Tuhan itu, terjadi satu transformasi di dalam kehidupan kita. Karena berbicara ketaatan itu keputusan saudara, bukan perasaan. Amin. Amin saudara. Keputusan untuk saudara meresponi kebenaran firman Tuhan. Dan itu manusia atau gembala pendeta tidak bisa mengintervensi saudara. Saudara itu independen. Keputusan ada pada diri saudara sendiri. Aku mau ikut Yesus. Aku mau bertumbuh. Itu keputusan saudara. Saudara, di hari-hari ini kenapa kita begitu mudah terombang-ambing dengan angin pengajaran? Rohani kita suam-suam kuku. Kita tidak memiliki keteguhan iman kepada Kristus. Karena begitu saudara, kita tidak pernah menghidupi firman Tuhan itu saudara. Kita tidak pernah praktekkan firman Tuhan itu. Bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Allah. Berbicara tentang perpaduan antara kebenaran dan pengalaman. Saudara menghidupinya dari sehari ke sehari. Sehingga terjadi satu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Yang menolong kita. Berdoa di dalam Roh Kudus, membangun diri sendiri di dalam surat Yudas katakan. Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoa dalam Roh Kudus. Saya percaya kalau jemaat Tuhan GPDI Ebenezer bersama-sama bersatu. Tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Makanan yang sama. Saya percaya rohani saudara akan bertumbuh dengan dewasa. Semakin dewasa. Amin. Saya dulu tinggal di kompleks Angkatan Laut. Mereka yang mengikuti pendidikan Kopaska, Komando Pasukan Kata. Mereka diberi makan yang sama. Mereka digembleng dengan didikan yang sama. Alhasil keluar kepalanya pelontos, sama-sama pelontos semua. Kotak-kotak bareng-bareng semua. Enggak ada beda-bedakan saudara.
Tidur di barak, dilatih jam sekian. Jadi begitu keluar, bruk, semua potongannya abris. Oh, pelontos semua sama. Diberikan didikan yang sama. Mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dengan benar. Saya mau memberikan satu gambaran ibarat seperti tentara yang kita sedang dilatih oleh Tuhan. Amin. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji, baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Ketika saudara beribadah, saya menganalogikan seperti orang nge-gym. Tahu nge-gym, saudara? Tahu ya, di sini bapak-bapak ada yang nge-gym? Saya enggak nge-gym, saudara. Saya ngangkat besi aja. Di rumah ngangkat besi 5 kilo. Orang yang suka olahraga, staminanya enggak mudah loyo. Betul? Betul? Dulu waktu COVID, siapa yang bisa memprediksi pandemi COVID-19? Enggak ada kan? Orang beramai-ramai beli sepeda. Loh, kenapa kok sepeda isu-isu? Iya, ben imune kuat, kasep. Olahraga, lagi ono pandemi, tuku sepeda kabeh. Lah sebelum datang COVID itu loh sing dilakoni apa? Nyantai. Betul enggak? Nambah imun. Olahraga itu hampir sama dengan berdoa. Wangel. Betul enggak? Itu TikTok itu. 2 hal yang paling sulit dilakukan manusia. Apa? Berdoa sama olahraga. Karena ketika olahraga, otot kita itu dipres. Kita ketika ngangkat beban, waduh stres otot kita. Tetapi dari situ stamina kita dilatih. Ketika stamina kita itu kuat, saya mau tanya sama saudara. Stamina itu bisa dipindahkan enggak? Ya aku loyo, aku pinjam staminamu. Enggak mungkin saudara ya. Betul enggak? Betul? Aku pinjam staminamu, yo gak iso. Aku wis loyo iki tak pinjam stamina. Ya wis stamina aku tak pindahkan, gak bisa. Stamina ya diri kita sendiri. Rohani saudara itu tergantung keputusan diri saudara sendiri. Bagaimana saudara melatih rohani saudara? Saudara datang beribadah itu melatih rohani saudara. Saudara berdoa, saudara membaca firman Tuhan. Sehingga ketika stamina saudara, sebagaimana jasmani kita nge-gym, stamina secara jasmani itu kuat. Demikian pula rohani kita akan kuat. Ketika stamina kita di dalam kita berdoa, di dalam kita membaca firman Tuhan, kita kuat. Sebelum virus itu datang, tubuh kita ini kebal. Rohani kita ini wah. Bagaimana rohani kita kuat? Bagaimana kita bisa bersatu? Bagaimana kita memiliki satu tujuan yang sama? Kalau masing-masing masih memikirkan kepentingan diri sendiri. Saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sebuah kekuatan besar dari gereja ini, potensi yang luar biasa yang dimiliki GPDI Ebenezer. Kalau tidak digali dan diberdayakan bagi kemuliaan nama Tuhan, percuma kita hadir di tengah-tengah dunia ini, kita nggak tahu tujuan Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk kita bergerak maju, tubuh, satu tubuh
gereja GPDI Ebenezer, saudara menempati bagian-bagian sesuai dengan fungsinya. Saya analogikan seperti saya main drum, saudara. Bagaimana saya menggerakkan tangan kiri saya. Waktunya mukul snare, ketukan seperempat. Waktunya saya menggerakkan kaki kiri. Waktunya saya menggerakkan kaki kanan. Temponya, sinergi. Ketika semua anggota tubuh ini menyatu, saudara, dengan tuntunan dan arahan seperti yang Yesus mau, saudara, maka kita akan bergerak maju. Amin. Amin, saudara. Kita akan bergerak maju. Yesus sebagai kepala, kita sebagai anggotanya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Tentu di dalam memberikan komando, ada gembala sidang, ada pemimpin-pemimpin, ada rasul-rasul. Bagaimana tujuan Tuhan atas gerejanya terjadi di tengah-tengah dunia ini, saudara. Berdampak bagi orang lain. Tentu tidak mudah, saudara. Kehadiran saudara di tempat ini, pribadi lepas pribadi, tentu memiliki tujuan dan fungsi-fungsi yang berbeda. Saudara yang dipercayakan dengan karunia bermusik, memimpin pujian, apapun itu, saudara. Dan saudara menempati bagian tubuh Kristus. Dan ketika digerakkan, saudara, wah, sesuai dengan tuntunan dan arahan. Waduh, gereja ini sungguh luar biasa, saudara. Yang repot, saudara, kalau seandainya fungsi tangan berubah jadi fungsi kaki. Fungsi kaki berubah menjadi fungsi tangan. Fungsi mata gantian jadi fungsinya lidah. Yang fungsinya lidah malah jadi fungsinya telinga. Kebalik-kebalik, gimana, saudara? Saudara ditempatkan di GPDI Ebenezer, fungsi saudara sebagai telinga. Fungsi saudara sebagai mata, ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai tangan. Itu yang Rasul Paulus uraikan. Berbeda-beda tetapi satu tubuh. Nah, untuk kita menjadi bagian tubuh Kristus yang berguna bagi kerajaan surga di tengah-tengah dunia. Ketika kita bersatu, jadikan kami satu, Tuhan. Terlebih penting individu kita, bagaimana sudahkah kita mengenal apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita ketika saudara dihadirkan di tengah-tengah GPDI Ebenezer. Kenapa saya mau katakan di sini bahwa mencari nama ini adalah hal yang menjadi tantangan tersendiri. Dari tiap tahun ke tahun, gak hanya di salah satu gereja, tetapi di semua gereja. Menjadi tantangan yang sangat berat. Karena apa, saudara? Untuk mematikan ego kita, untuk tunduk pada otoritas, adalah sebuah proses perjalanan dari pertumbuhan satu gereja. Ketika saudara diarahkan oleh seorang pemimpin, mungkin saya nggak ada waktu untuk menguraikan Diotrefes di dalam suratan Yohanes, pribadi Diotrefes. Mereka-mereka yang memiliki spirit hanya untuk mencari nama di gereja. Tetapi saat ini saya mencoba untuk membagikan kepada saudara apa itu unity, kesatuan.
kerendahan hati untuk selalu mau dituntun, mau diarahkan untuk mendengar apa yang gembala sampaikan. Saya percaya saudara, 1000% bahkan jemaat Tuhan GPDI Ebenezer potensi luar biasa. Tetapi selama masih ada terselip di dalam hati ingin mencari nama, ingin mencari sebuah pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan, wah rasanya kurang pas saudara. Kalau bukan saya yang mengerjakan ini, kalau bukan saya yang melatih tamborin, kalau bukan saya yang pimpin pujian mungkin, kalau bukan saya, saya dan saya. Padahal yang menambahkan jumlah bilangan adalah Tuhan. Kalau Tuhan menjumpai tubuhnya, bersehati, sepikir dengan gembala, satu hati mengerjakan proyek kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan akan melipat gandakan. Oh, kamu bisa dipercaya. Jiwa-jiwa akan terjadi. Ini loh. Karena apa saudara? Ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan, mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari, karakter Kristus, belas kasihan yang mulai ada dalam kehidupan kita. Ketika melihat jiwa yang membutuhkan pengharapan, kita bisa memenangkan dan menuntun mereka datang kepada Kristus. Tetapi kalau kita tidak dewasa, bagaimana kita mau memenangkan jiwa? Jiwa-jiwa Tuhan sudah hadirkan, tetapi terkadang sikap-sikap yang tidak dewasa, kekanak-kanakan, yang menghambat proyek Tuhan di tengah-tengah dunia. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya teringat pujian, memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Tugas yang diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dalam doa puasa. Jangankan puasa, doa aja kadang mungkin masih. Tapi saya tidak pernah pesimis saudara. Saya tetap percaya. Berapapun yang Tuhan percayakan. Kalau kita bersatu. Kekuatan luar biasa dari GPDI Ebenezer. Nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Bukan nama kami hamba Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan. GPDI Ebenezer luar biasa ya. Tadinya habis sakit. Dari proses perubahan yang luar biasa. Sama seperti ulat. Gak nyangka ya bisa jadi kupu-kupu. Metamorfosis yang sempurna. Dari ulat jadi kupu-kupu. Dari kepompong dulu, betul? Ada yang ingat pelajaran ini? Mana yang baru tamat SMA? Ingat gak? Tahu kepompong gak? Metamorfosis sempurna. Perubahan demi perubahan. Dari ulat jadi kepompong. Aduh, prosesnya kok tahu? Gak nyangka ya. Kok bisa ya jadi kupu-kupu yang indah. Ketika hidup saudara diubahkan. Hidup kita berdampak dan menjadi berkat. Amin. Amin saudara. Bukan saudara perubahan dirubahkan Tuhan hanya untuk diri sendiri. Di PPDW, kudus-kudus sendiri, pinter-pinter sendiri. Hidup bagi diri sendiri. Saya gak ngutang, istilahnya, gak penting terserah kamu mau bertumbuh atau enggak. Enggak saudara.
Saya bersyukur buat pemain-pemain musik yang berinisiatif untuk mau memberikan apa yang ada pada dia untuk berbagi. Saya percaya ketika engkau memberikan sesuatu, engkau bagikan talentamu kepada adik-adik sekolah minggu, Tuhan akan bertambahkan lagi. Yang percaya katakan amin. Talenta itu kan berkembang terus, saudara. Dan saya percaya juga ketika saudara dijumpai oleh Tuhan, engkau bisa dipercaya dari perkara-perkara yang kecil. Engkau mengelola berkat-berkat Tuhan yang mungkin masih cukup. Tetapi ketika Tuhan lihat engkau bisa diberi kepercayaan lebih dan bisa mempertanggungjawabkan, Tuhan pasti akan tambah-tambahkan. Amin. Demikian pula pelayanan pekerjaan Tuhan GPDI Ebenezer. Bersama-sama kita bergandeng tangan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang diarahkan oleh Bapak Gembala. Begini program apa semua diikuti. Ayo urun rembuk kita bergerak maju. Oh Tuhan lihat, wah luar biasa. Aku akan menambahkan lagi jumlah bilangan. Wah. Jemaat baru, jemaat bertumbuh. Itu namanya pelipat gandaan, saudara. Jangan sampai saudara di dalam gereja garam ketemu garam, darah tinggi. Ketika ada jiwa baru datang ke tempat ini, ketika kita telah mengalami transformasi, keramahan itu akan muncul. Shalom dari mana? Saya bukan mau menyindir atau gimana ya. Saya kadang juga geli, saudara. Kadang kalau ada anak Tuhan yang sudah puluhan tahun, saudara. Ketika ada jiwa baru, responnya itu kadang apa ya. Siapa dia? Dari mana? Dari mana? Tanyai sendiri loh, dari mana, rumah tinggalnya di mana, gitu loh saudara. Amin. Keramahan, katakan bersama, keramahan. Gak usah muluk-muluk, jadi penerima tamu saja. Sekarang sudah dijadwal, ya, suami istri, bapak ibu jalan persembahan dan terima tamu. Jangan dikira hal yang kecil masuk di depan pintu. Ketika jemaat baru mungkin baru Tuhan kirim, lihat penyambutannya. Shalom, waduh luar biasa. Itu hal yang kecil tetapi mampu menggerakkan bagian sama seperti gagang pintu saudara. Hal yang kecil tetapi ketika perhatian itu ditunjukkan, itu mampu menggerakkan bagian pintu yang besar. Artinya apa? Orang untuk mau memutuskan beribadah di tempat ini, aku mau bertumbuh. Kesan pertama, menggoda. Selanjutnya, iklannya apa itu? Iklannya apa itu? Ada yang ingat iklannya apa itu? Hah? Sonsi. Di apa? Bayar tol. Tapi saya kan harus gaya kartu KB itu. Kesan pertama, menggoda. Selanjutnya, berserah. Oh saya kalau lihat jemaat Tuhan boleh bersama-sama bergandeng tangan menerima segala kekurangan dan kelebihan setiap kita. Karena kita menyadari kita ini gak sempurna. Ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi kekurangan itu kita tidak mempermasalahkan. Melainkan kita yang dewasa mengisi celah-celah kekurangan-kekurangan itu. Kita bersatu, bergandeng tangan, mengangkat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Jadikan kami satu. Tadi ada kalimat pujian. Mulai dari diri sendiri dulu. Gak usah kita mau mengharapkan orang lain mau berubah. Dari diri kita sendiri dulu ini berubah. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan lihat, wah luar biasa.
Mulai dari diri kita ketika kita memancarkan terang Kristus. Karena kita ini adalah surat yang terbuka. Firman Tuhan katakan yang menyaksikan kita bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari, semakin lama kehilangan kasih. Tidak ada belas kasihan, tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, tentu memiliki tujuan. Kenapa orang sulit bersatu, saudara? Coba kita lihat Amsal 28 ayat yang ke-26. Amsal 28 ayat yang ke-26. Ya, dengan cepat. Dua, tiga. Yuk, tapi kurang bareng. Bareng-bareng, saudara. Dua, tiga. Siapa yang di sini sering berjalan dengan perasaan? Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Ini ego. Orang yang sering berjalan dengan hatinya, perasaan. Salah komunikasi di WA diterjemahkan salah. Salah bales SMS diterjemahkan begini, tersinggung. Maksudnya begini. Ya bisa dikata ini pikiran negatif ya saudara. Asumsi-asumsi. Hal-hal yang seringkali menghambat kita untuk bersatu. Ya ini percaya kepada hatinya saudara. Adalah orang bebal. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Kemarin saya sudah menguraikan apa itu kebijaksanaan. Orang yang bijaksana adalah orang yang apa? Banyak yang berkaitan dengan bijaksana. Bijak itu enggak didapat di kampus, tapi bijak itu didapat dalam keseharian kita, hidup kita, pilihan-pilihan yang kita tetapkan. Tetapi enggak sedikit di antara kita, anak-anak Tuhan yang seringkali berjalan dengan perasaan dan bukan dengan iman. Satu contoh pribadi di dalam Alkitab. Ketika Ayub diuji dan dia mulai terhanyut dengan perasaannya. Ayub pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-12. Coba kita lihat ungkapan ketika Ayub menerima satu proses yang begitu berat. Waspada saudara. Ayub pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-12 dan 13a. Ayo dengan cepat, Ayub. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala? Terus sehingga engkau memalingkan hatimu, sampai di situ dulu. Memalingkan hatimu menentang Allah. Orang yang terhanyut dengan perasaannya, ujung-ujungnya pasti akan menentang Allah. Pasti enggak percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena terlalu berjalan dengan perasaannya, dengan hatinya, bukan dengan firman Tuhan. Orang berjalan itu dengan iman, bukan dengan perasaan. Karena perasaan ini seringkali naik turun, tergantung isi dompet. Betul enggak? Perasaan. Saya ke gereja itu kok nggak perasaan lagi. Saudara.
Kok pendeta itu khotbahnya seperti itu ya, perasaan lagi. Padahal belum dipanggil 4 mata. Padahal firman Tuhan katakan, jikalau engkau hendak menegur, tegurlah 4 mata. Saya mau tanya pada saat ini, siapa yang pernah saya panggil 4 mata? Pernah? Siapa di sini yang pernah saya panggil 4 mata? Gak pernah kan? Gak pernah saya panggil saudara 4 mata. Mas bro, kau niku ngene. Kalau bisa begini. Gak pernah saudara. Gak pernah. Tetapi banyak seringkali orang menerjemahkan firman yang disampaikan itu dengan asumsi perasaannya. Oh kenapa ya Pak Victor? Padahal firman Tuhan selama disampaikan secara merata tidak mendiskreditkan pribadi seseorang. Tentu memiliki tujuan. Saudara. Tetapi kembali lagi orang yang berjalan dengan perasaan itu bebal saudara. Jinggung perasaan lagi. Bagaimana saudara mau bisa bersatu? Bagaimana saudara bisa diarahkan oleh gembala? Mengikuti visi yang Tuhan beri bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk sevisi, untuk sejalan mencapai satu tujuan Tuhan. Bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Perasaan dan perasaan. Terhanyut dengan perasaan. Ayub ketika dia sudah saleh, tekun, jujur, takut akan Tuhan. Tiba-tiba ujuk-ujuk proses habis semuanya. Pantaskah manusia mencurigai Tuhan? Saya mau tanya, bolehkah manusia mencurigai Tuhan? Saya mau tanya, boleh? Berkat itu bukan materi. Saya mau katakan kepada saudara, berkat itu bukan materi. Tetapi berkat Tuhan yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan mengubahkan hidupmu dari yang tidak berkarakter baik menjadi baik. Bukan satu kebetulan, terkadang situasi dan kondisi Tuhan izinkan terjadi untuk merubah. Itu namanya berkat Tuhan buat saudara. Karena hidup saudara diubahkan. Amin. Amin saudara. Itu berkat Tuhan. Bukan sebuah kebetulan mungkin saudara dibenci oleh keluarga, ipar, atau mungkin berbagai hal yang tidak enak yang saudara alami. Itu berarti ada tujuan Tuhan atas hidupmu untuk engkau berubah. Menjadi seperti apa yang Dia mau. Katakan amin. Tuhan, aku mau berubah. Apakah kita mau mencurigai Tuhan? Apakah kita masih mencurigai Tuhan? Tuhan, kenapa kok persoalan gak selesai-selesai? Mungkin masalahmu gak berubah-berubah karena yang Tuhan mau rubah itu sebenarnya dirimu. Kenapa Tuhan izinkan persoalan? Semudah membalikkan telapak tangan. Ketika kita memiliki sudut pandang yang benar tentang Allah, pencipta kita. Ketika Ayub diubahkan oleh Tuhan. Dahulu aku mendengar kata orang, tetapi saat ini mataku memandang. Bukan dari kata orang, tetapi kata Tuhan. Ketika kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Maka saya percaya hidupmu senantiasa memperoleh perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan apa? Kalau engkau dipercayakan menjadi kepala dan bukan ekor. Berarti ada tujuan Tuhan atas hidupmu. Untuk agenda kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau diberkati dengan materi, berarti ada tujuan Tuhan atas hidup. Kalau engkau diberkati dengan talenta, berarti ada tujuan Tuhan atas hidupmu. Untuk bersama-sama, satu hati, sevisi, memiliki keseragaman.
apa yang Tuhan mau bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita bersama-sama maju sesuai dengan visi yang ada. Amin. Saudara mau bersatu? Haleluya. Sebagai ayatnya yang terakhir. Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Amsal 27 ayat yang ke-17 memang tidak mudah untuk mencapai satu tujuan. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Tapi seringkali orang gak mau gesekan. Betul tidak? Orang maunya cari aman. Padahal sebenarnya dari gesekan-gesekan yang terjadi itu akan melatih kita menyelesaikan masalah jauh lebih cepat. Melatih kita dari gesekan-gesekan berjumpa dengan orang. Saya bersyukur saudara, ketika berjumpa dengan setiap pribadi, gesekan itu begitu tajam. Kok begini ya, begini. Tetapi ketika saya mulai terbiasa dengan gesekan-gesekan itu saudara. Pikiran semakin terbuka, semakin tajam. Besi kalau semakin digesek semakin tajam apa semakin tumpul saudara? Saudara mau menjadi manusia yang makin tajam atau makin tumpul? Makin tajam di dalam menyelesaikan setiap persoalan saudara. Makin tajam, diasah, ditajamkan. Kalau orang gak mau bergesek, cari aman. Janganlah, jangan. Aduh saudara, apa yang jadi ungkapan saudara, mungkin gesekan terjadi. Tetapi saya menyadari dan saya mengevaluasi diri, iya benar. Apa yang saya sampaikan itu mempertajam saudara. Sampai kadang saya berpikir begini, ternyata verbal itu lebih menyakitkan daripada fisik. Betul enggak? Fisik dipukul gini loh saudara. Kata-kata ini ternyata tajam loh saudara. Pukul mungkin fisik hanya luka memar, lebam terlihat. Tetapi kata-kata yang tajam itu menusuk sampai di jiwa. Bahkan sampai terluka. Bahkan ada yang sampai 4 tahun tunggu mati baru mau bicara. Kata-katanya tajam. Verbal itu lebih tajam. Saya kalau lihat presiden kita, berbagai kata-kata yang luar biasa diungkap. Plonga-plongo, dibilang apa lagi, macem-macem, pokoknya kata. Tapi ini luar biasa masih bisa tenang. Kita yang percaya Yesus lagi diomong, tersinggung aku. Tapi saya percaya kita mau bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Amin. Berikan salam kanan kiri saudara. Aku mau bertumbuh dewasa. Siap ditajamkan? Saya mau tanya sebelah kiri. Halo Pak, Bu. Siap ditajamkan Bu? Yang di tengah ini siap ditajamkan Bu? Yang di samping kanan ini siap ditajamkan Bu? Benar. Ojo sampai gara-gara omongan ini gak mlebu gereja. Lo apa? Tersinggung aku. Bukan saudara. Dinamika dalam berjemaat. Wow. Saudara akan menghadapi berbagai macam karakter modelnya jemaat. Begini-begini. Tetapi kita percaya kita satu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Memang ada harga yang harus dibayar. Tetapi sebagaimana firman Allah tadi katakan, jangan berjalan dengan perasaan. Jangan berjalan dengan hati. Seringkali kalau kita berjalan dengan perasaan, kita bebal. Kita menjadi bijak karena kita membuat satu keputusan. Aku mau taat firman Tuhan. Amin. Amin saudara.
Jangan ikuti perasaan. Wah, males aku ning gereja ngono. Omongane lu aduh gini. Perasaan lagi, Saudara. Perasaan apa? Om itu payah. Apa? Enggak pernah mendengarkan usulanku, lu enggak tahu dirungokno. Di bawah terus. Saya ngomong ini loh, mungkin saya usulkan ini kadang. Gembala jauh lebih tahu. Amin. Saat gembala mau menggerakkan tangan, main, ketukannya sak mene, kaki ketukannya sak gini, kanan. Nah lek iki jalan sendiri ini gak sesuai dengan kepala saudara, berarti ada yang salah. Lek gak iso digerakkan, iku jenenge stroke. Digerakkan lagi, enggak gerak. Waduh, berarti salurane ono sing masalah iki ning kepala iki. Opo iki salurane? Waduh, stroke saudara enggak iso gerak. Tapi kalau gembala bersinergi dengan jemaat Tuhan, sesuai dengan visi yang Tuhan beri bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, kita melangkah bersama. Waduh, kita melangkah bersama. Menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di GPDI Ebenezer. Haleluya. Amin. Minggu nanti ada pelayanan misi. Kita mengambil bagian. Nanti ada ekstra kolektor, saudara. Saudara nggak perlu pergi ke sana. Tetapi dari apa yang saudara berikan, itu berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara? Saya selalu berpikir begini saudara. Kita ngikutin firman Tuhan. Prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau dunia memiliki prinsip. Kalau ingin memiliki sesuatu, menabung. Tapi kalau pikiran firman Tuhan, kalau ingin memiliki sesuatu, prinsip-prinsip firman Tuhan apa? Kalau mau ingin mendapatkan apa? Menabur gitu loh. Enggak pernah menabur loh, menuai apa saudara? Menabur saudara. Kalau prinsip dunia ingin mau membeli sesuatu, nabung. Nabung saudara. Tapi kalau prinsip kebenaran firman Tuhan, menaburlah. Saya percaya menabur dengan berlinang-linang air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya percaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer saat ini kita mungkin menabur dengan berlinang-linang air mata. Saya selalu mengajak jemaat Tuhan untuk ayo kita berdoa. Kita menangis di bawah kaki Tuhan. Kita menangis. Kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan melipat gandaan jiwa-jiwa terus terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika Tuhan menjumpai jemaat Tuhan, keluarga besar GPDI Ebenezer bersatu, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul tiap-tiap hari. Apa yang menjadi milik mereka, milik bersama. Ada kesatuan hati, kepedulian. Dan ketika Tuhan jumpai, layak untuk aku berkati dengan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Amin saudara. Saudara mau kalau ada teman gereja yang baru? Haleluya. Mau apa lagi kalau seandainya ada yang mungkin, wah terlihat, wah gitu ya. Waduh, sopo kira minder. Gak usah minderan saudara. Saudara minder gak? Tahu-tahu ono BMW masuk di sini. Wong soge kira. Bukan satu kebetulan saudara. Pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat pasti
pasti Tuhan perhatikan. Ini Tuhan percayakan di sini. Ini Tuhan percayakan di sini. Untuk proyek kerajaan surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Ojo delok motor, wah soge, waduh rek, muncul dalam, wah kena diutangi kira. Repot lek koyo ngono iki Saudara. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Haleluya. Saudara mau bersatu? Amin, kok abot sih? Saudara mau bersatu? Jangan berjalan dengan perasaan. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau jauh lebih tahu apa yang menjadi kerinduan, harapan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua jiwa adalah Tuhan yang punya. Kalau Engkau mempercayakan jiwa-jiwa datang ke tempat ini, tak lain dan tak bukan, agar supaya agendamu di kerajaan surga hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami menyadari Tuhan, apa yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami memiliki sudut pandang yang benar tentang Tuhan, kami tidak berasumsi yang negatif. Kami tidak berjalan dengan perasaan kami, melainkan kami bertindak dengan bijaksana sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Maka kami percaya akan terjadi satu perubahan, transformasi yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Akan ada satu kebangunan rohani di tempat ini. Jemaat Tuhan iman semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dengan benar. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mempersalahkan Tuhan ketika hal-hal yang tidak mengenakkan, atau bahkan mungkin sesuatu yang negatif terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mulai berpikiran salah dan kami mulai berjalan dengan perasaan kami. Kami tidak bijaksana untuk merenungkan kembali firman-Mu. Mungkin Engkau sedang merubah kehidupan kami, karakter kami untuk menjadi serupa sama seperti Kristus. Mungkin di hari-hari ini jemaat-Mu Tuhan, kondisi mungkin tidak berubah, situasi mungkin tidak berubah, tetapi kami percaya ada tujuan Tuhan atas setiap pribadi jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, untuk mengubahkan hidup kami menjadi selaras dengan apa yang Engkau mau, menaati apa yang firman Tuhan katakan, karena kami menyadari hanya firman Tuhan sajalah kebenaran yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau mengubahkan karakter kami dari sehari ke sehari menjadi serupa sama seperti Kristus. Kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan menegur setiap kesalahan kami, ketika kami meresponinya dengan kerendahan hati, maka kami percaya akan terjadi satu perubahan karakter hidup, dan itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah namamu Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa, biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan Tuhan tertanam di tanah hati yang baik dan bertumbuh guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh selalu bergandengan tangan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kedua dan dilanjut persembahan ekstra.
Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, kami sudah dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu, dan tiba saatnya umat-umat-Mu akan memberikan persembahan yang kedua, juga persembahan ekstra. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa, biarlah persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ajar kami ya Bapa untuk memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahulakan di kepalamu yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kami perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indah. Persembahan ekstra bisa dijalankan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahu rapat di kepala harum yang terjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kami perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mungkin ada pengumuman. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kami undang untuk adik-adik sekolah minggu untuk bisa ke depan untuk kita doakan. Bagi Dia segala, kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia.
Mari kita mengarahkan tangan-tangan kita. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak sekolah minggumu di tempat ini. Kami percaya mereka adalah generasi-generasi yang telah Engkau kirim ke tempat ini. Kiranya dari masa kecil mereka bertumbuh menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dari tempat ini Tuhan akan bangkit satu generasi-generasi yang luar biasa meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan secara streaming di rumah. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami hamba-Mu hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam kendali tangan kuasa Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami percaya tidak terkecuali dari kursi depan sampai belakang, Engkau sudah memberkati kami. Kami telah mencari Tuhan, kami telah mengutamakan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah dengan Tuhan dengan yang tidak. Kami percaya Tuhan pemeliharaan perlindungan-Mu atas umat-umat-Mu begitu indah. Terima kasih memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik, guru-guru sekolah minggu. Semuanya Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.